Dan pemirsa, sebetulnya apa yang terjadi dengan pasar saham Indonesia dan apa yang harus dilakukan investor di tengah situasi saat ini? Apakah membeli karena harga sudah terdiskon atau masih harus wait and see? Dan saat ini kami akan membahasnya bersama dengan pengamat pasar modal Bapak Yanuar Rizky. Selamat sore Pak Yanuar. Selamat sore Pak Yanuar. Selamat sore. Baik, oke Pak Yanuar sudah tersambung bersama saya Jessica ya Pak di studio. Pak Yanuar masih tersambung bersama kami? Selamat sore Pak Yanuar. Ya, suara dari metronya kecil sekali ya Mbak ya? Nggak pakai Baik, suara Zoom kami atau gimana ya? coba komunikasikan untuk suara dalam dialog ini. Namun pemirsa, sembari menunggu terkait dengan teknis, kami akan menginformasikan perdagangan Bursa Efek Indonesia yang tadi pagi sempat terjadi trading halt selama 2 kali. Dan saat ini indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia berada di level 8.288 dengan pelemahan 0,38%. Yang mana baru saja pemirsa pemerintah ini melakukan koordinasi dan sudah ada pengumuman dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan langkah perbaikan yang akan dilakukan ke depannya, mulai dari transparansi free float hingga struktur kepemilikan. Dan untuk membahas terkait apa yang terjadi dengan pasar modal Indonesia, saat ini kami sudah kembali tersambung dengan pengamat pasar modal Bapak Yanuar Rizky. Apakah sudah tersambung bersama kami Pak Yanuar? Ya gimana? Halo? Selamat sore Pak Yanuar. Ya, pemirsa kita ketahui Sore. bersama apa yang terjadi dengan pasar modal Indonesia yang mana terjadi pelemahan karena dari pengumuman Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang berdasarkan hasil konsultasi global terkait dengan penilaian free float saham-saham Indonesia. MSCI membekukan sementara proses rebalancing index untuk saham-saham di pasar saham Indonesia. Dan untuk membahasnya kami akan kembali tersambung dengan pengamat pasar modal ada Bapak Yanuar Rizky. Selamat sore Pak Yanuar. Selamat sore. Baik, Pak Yanuar, kalau kita ketahui bersama Otoritas Jasa Keuangan tadi sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat sudah menyampaikan beberapa langkah yang akan dilakukan ke depannya. Kita masih punya waktu hingga bulan Mei nih Pak, terkait dengan apa yang terjadi dalam 2 hari terakhir. Tidak hanya dari MSCI tapi Goldman Sachs juga Pak. Kira-kira Pak, langkah-langkah yang akan diambil oleh otoritas terkait, regulator terkait ini sudah tepat belum Pak? Mulai dari transparansi free float hingga struktur kepemilikan yang akan kembali dilihat dievaluasi. Baik, gini, intinya adalah kalau kita melihat peran otoritas ya. Pertama, kalau dari sudut pandang konstruksi hukum di Undang-Undang Pasar Modal, bahwa bursa itu kalau penurunan yang tajam itu hanya bisa dibenarkan kalau ada informasi yang mendukung. Nah, kita lihat circuit breakers. Circuit breakers itu adalah ketika sampai ke batas bawah penurunan ya. Makanya kan penghentiannya itu akibat circuit breakers. Circuit breakers itu bukan baru terjadi hari ini, tapi tahun lalu juga terjadi di sekitar Maret. Nah, waktu Maret juga sebetulnya pemicunya juga ada informasi yang dikeluarkan oleh MSCI. MSCI juga mengatakan bahwa posisi portofolio di Indonesia tidak dalam posisi long, tapi posisi short. Jadi artinya bahwa dia melihat Indonesia mengalami tekanan fiskal itu di Maret 2025. Pada waktu itu juga yang lain JP Morgan dan Goldman Sachs juga mengeluarkan rilis yang hampir sama. Sehingga pada waktu itu kita kena juga yang namanya circuit breakers. Nah, setelah itu saham kembali naik dan kemudian di sekitar bulan September MSCI juga kemudian mengatakan tentang isu free float ya. Saham kita juga turun lagi dan kemudian naik lagi di akhir tahun dan kemudian kemarin mengeluarkan rilis bahwa Indonesia mengalami persoalan di soal transparansi, nomini dan sebagainya.
Nah, kalau kita lihat dari sudut pandang otoritas, bahwa informasi yang dikeluarkan oleh MSCI, Goldman Sachs, JP Morgan ya dari mulai tahun lalu itu tidak bisa kita bantah bahwa itu informasi yang menyesatkan. Jadi artinya bahwa bursa memang melihatnya bahwa ini adalah respon terhadap informasi. Nah, sekarang apa yang bisa dilakukan? Apakah ada kaitan, karena ini terpola sekali, terpola dari informasi keluar, kemudian indeks sebelum informasi keluar, indeks digoreng ke atas ya, dengan volume yang tidak terlalu besar, setelah itu diguyur ke bawah dengan informasi yang mendukung, berarti kan artinya ada posisi short gitu. Jadi artinya kalau saya shortnya ingin big short, saya juga perlu ada informasi yang mendukung ketika koreksi akan dilakukan secara besar-besaran, ya, terkena dengan halting dan sebagainya. Nah, dalam posisi seperti itu, kita melihatnya adalah ini terpola gitu. Nah, artinya otoritas juga sebetulnya bisa memastikan apakah antara informasi yang keluar dengan yang melakukan posisi short dengan menaikkan harga sebelum informasi keluar, dan yang kemudian mengguyur pasar dan kemudian merealisasikan posisi shortnya adalah pihak yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Kalau ditanyakan jelas tidak ada, karena MSCI itu adalah lembaga independen yang keluarinnya research. Tapi kan MSCI dibacanya oleh pelaku pasar secara global bahwa MSCI itu klien-kliennya yang dipakai oleh hedge fund. Jadi pasar membaca ya karena pemegang saham MSCI itu walaupun sahamnya dipegang oleh publik di New York Stock Exchange, tapi pemegang saham di atas 5%-nya ada 9 hedge fund besar, ada BlackRock, ada Vanguard, dan sebagainya. Jadi pasar itu membacanya bahwa sebetulnya rilis informasi yang dikeluarkan oleh MSCI itu sebetulnya ya memberikan semacam kayak bocoran posisi hedge fund juga. Itu kenapa sentimennya jadi ikut. Nah, jadi kalau saya lihat, kita tidak bisa membantah informasi yang diberikan oleh MSCI, oleh Goldman Sachs, oleh segala macam. Memang itu isu yang melekat dalam sisi fundamental kita. Nah, sekarang peran otoritas bisa di mana? Informasi tidak bisa kita katakan informasi menyesatkan. Otoritas harus memeriksa antara pola transaksi ini. Pola transaksi ini, apakah antara informasi, kemudian transaksi yang mendahului informasi dalam hal ini menggoreng saham ke atas, kemudian transaksi yang setelah informasi keluar diguyur ke bawah, itu ada keterkaitan nggak antara informasi dan juga orang-orang yang melakukan transaksi. Jadi menurut saya di sini sebetulnya ujian terhadap OJK ya. Jadi kalau misalnya Menteri Keuangan Purbaya mengatakan OJK dan bursa atasi dulu deh soal saham gorengan. Nah, esensinya di sini. Jadi ini sebetulnya otoritas juga harus melakukan yang namanya rekonstruksi ini dengan baik. Harus ada keberanian bahwa otoritas is otoritas. Jadi artinya meskipun MSCI informasinya tidak valid, tapi harus dipastikan apakah informasi ini sengaja dikeluarkan karena terpola. Sudah 1 tahun ini terpola, sudah ada 3 titik yang terjadi dan juga di titik saat ini. Tapi terlepas dari itu semua, bahwa informasi yang disampaikan itu benar, betul. Kita perlu melakukan pembenahan-pembenahan terkait hal itu, gitu ya. Bahkan yang harus kita alert sebetulnya informasi di awalnya, persoalan tekanan fiskal dari semua lembaga-lembaga ini. Nah, tekanan fiskal ini kan sebetulnya terkait dengan APBN ya, jadi terkait dengan segala macam. Jadi isunya akan banyak. Di tengah isu yang banyak gini, kelihatannya isu dimanfaatkan juga untuk mengambil keuntungan dalam posisi short. Jadi saya ingin mengatakan bahwa Pak Yanuar, untuk orang artinya yang apa yang di terjadi dalam saat posisi ini ini tentu ada. secara fundamental kita memang tidak baik-baik saja, atau seperti apa? Suka tidak suka seperti itu. Jadi gini loh, saya ingin memberikan gambaran yang lebih konkret ya. Apa arti dari posisi short dan posisi long? Kalau posisi long, artinya pengelola dana, dalam hal ini hedge fund, dalam pengelola dana global, kalau di sahamnya posisi long, artinya dia mengharapkan pendapatan keuntungannya itu dari dividen. Jadi dividen yield. Jadi antara dia beli saham berapa dengan nanti dividen yang dibagikan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia masuk dalam kategori indeks MSCI itu memberikan keuntungan katakan saja dividen yield-nya 10%. Nah, sekarang dengan situasi bahwa misalnya saja perbankan ya, perbankan Bank BUMN itu melakukan impairment pembiayaan terhadap kredit NPL yang meningkat. Di kuartal 3 2025 BCA juga melakukan impairment. Artinya peluang saya untuk mendapatkan dividen yield menurun karena
laba perusahaannya pun menurun. Nah, artinya dia merubah posisi long ke posisi short. Nah, kalau ke posisi short, keuntungannya itu dari mana? Ya, keuntungannya sebenarnya dari trading saham. Jadi kalau saya beli di bawah, saya jual di atas. Nah, artinya bahwa volatilitasnya meningkat. Nah, ini kan kemarin misalnya ketika kita mengatakan bahwa indeks harga saham kita naik ke atas karena kepercayaan investor terhadap forward looking melihat ekonomi baik. Tapi kan ujungnya adalah dengan informasi ini dia sebetulnya lagi mencari titik harga jual terbaik. Ya, Harga jual terbaik tercapai, maka dia akan melepaskan barang-barangnya dan kemungkinan menurut saya setelah 2 kali ini akan mulai rebound, entah itu nanti alasannya buyback lah baik. segala macam. Jadi artinya bahwa ini merealisasikan keuntungan capital gain dari volatilitas yang dia tingkatkan. Ya. Baik, Pak Yanuar, kalau kita dengarkan juga tadi keterangan dari OJK, dari ketuanya langsung, Mahendra Siregar, ada beberapa langkah yang akan dilakukan, terutama ada 3, Pak. Yang pertama terkait reformasi metodologi data free float, kemudian pembongkaran data kepemilikan di bawah 5%, dan juga mandat free float minimal 15%, dan juga exit policy untuk emiten. Kalau kita melihat ada 3 kebijakan utama yang akan diambil oleh otoritas. Apakah ini akan jangka menengah saja atau jangka pendek, atau ini bisa berdampak dalam jangka panjang, atau ini cuma supaya investor tidak khawatir? Ya, ini hanya dalam artian gini loh, hanya dalam artian reaktif. Jadi artinya gini loh. Sekarang pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Saya bertanya ke MSCI. MSCI gitu ya, sebetulnya kalau ngomongin persoalan nomini, kan dia memperkarakan soal nomini bahwa Ya. free float publiknya rendah, saham publik itu sebetulnya nomini, pemegang sahamnya sebetulnya pengendali. Pertanyaan saya, apakah MSCI itu hanya baru tahu kemarin atau dari dulu udah tahu? Saya besar dugaan udah lama tahu, udah rahasia umum Ya. gitu bahwa Ini sudah di emerging bertahun-tahun market itu sebetulnya, Pak. persoalannya memang Tapi baru saham. kemarin ada Halo? kebijakan yang dikeluarkan. Iya, jadi akan dikeluarkan gitu ya, akan dikeluarkan. Saya kan sebenarnya sederhana. Apakah kemudian OJK akan memastikan misalnya saja ya saham ABCD, nama pemegang sahamnya Yanuar, Rizky, kemudian Abdu siapa? Memang OJK kemudian batas transparansinya apa? Akan ngomong bahwa ada Yanuar, ada Abdu, ada segala macam. Kan kalau yang ditutup MSCI bahwa sebetulnya nama-nama itu nama-nama nomini. Nah pertanyaannya kan kalau misalnya OJK mau membongkar nama-nama nomini itu ya bagus buat pasar. Artinya kemajuan bahwa otoritas kita mulai punya keberanian untuk membongkar praktek-praktek nomini ataupun penyebaran order. Tapi kan saya memangnya yang juga posisi itu gini loh, maksud saya ini kan posisi yang clear bahwa kredibel ya, tapi di sini memang masuk ke pasar dia sudah tahu di masa dia melakukan skenario gitu. Kalau sekarang yang OJK jauh nomininya segala macam ya gitu karena global hedge itu memang cari duitnya dari volatilitas kan isunya akan berganti-ganti tahun ini aja kan isunya fiskal kemudian isu free float ini ditegaskan lagi apalagi nggak akan selesai gitu persoalannya ya fundamental ya itu yang harus dibenahi. Secara fundamental masih perlu diperbaiki. Pak Yanuar, terakhir, dengan kondisi pasar saat ini, apa yang harus dilakukan investor? Apakah memang ini adalah kesempatan yang baik untuk membeli atau justru jangan beli dulu, wait dulu? Singkat saja, Pak. Gini. Kekuatan domestik lebih besar dari global hedge fund, ya. Tentu kan kita bisa jadi game changer, tapi kenyataan ya, global hedge fund ya, mau kemana? Sekarang panduan kalau dari sini sebetulnya sangat jelas arahnya. Global hedge fund cari keuntungan selisih perdagangan. Day trading T plus 0, settlement T plus 2, dari sisi mingguan T plus 5. Maka dia akan memperbesar spreadnya. Spread itu apa?
Jadi selisih antara harga beli dengan harga jual itu akan terus diperlebar, gitu ya, terus diperlebar dengan angka yang tinggi, dan kemudian itu tidak lagi mengarahkan kepada yang namanya posisi long dalam artian stabil. Nah, artinya kalau sekarang investor mau bermain di arena ini, maka sebetulnya Anda harus menjadi spekulan yang rasional. Spekulan yang rasional itu apa? Anda ikut gendangnya misalnya dari pemain hedge fund ini, dan Anda ikut, ya kasarnya nyopet lah di permainan yang dia lakukan. Nah, Baik, kalau Anda punya kemampuan itu, ya go ahead gitu. baik, Tapi kalau Anda tidak punya kemampuan itu, sebaiknya sih menurut saya keluar dulu dari pasar. Karena kalau Anda baik. tidak punya mental yang baik untuk trading, tidak punya mental baik yang untuk spekulasi ataupun spekulan dalam gendang ini, Anda bisa stres sendiri. Jadi menurut Baik, saya ini eranya tergantung bukan lagi era kepada posisi long, investornya eranya masing-masing ya Pak Yanuar ya. betul. Tapi maksud Baik, saya bahwa ini era posisi short, terutama kalau ya, kita lihat dengan lihat harga emas dan sebagainya. ya. Baik, terima kasih Bapak Yanuar Rizky selaku pengamat pasar modal sudah memberikan insight-nya bagi pemirsa Newsline Business pada sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.